Masih terkait dengan PSBB, Saudara, karena anggaran jaring pengaman sosial terbatas, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tidak lagi memperpanjang pembatasan sosial berskala besar. Meskipun PSBB Kabupaten Goa berakhir, pemerintah Kabupaten Goa tetap melakukan penjagaan di setiap perbatasan dengan memeriksa setiap warga yang keluar masuk Kabupaten Goa. Menurut Bupati Goa, tidak diperpanjangnya PSBB Kabupaten Goa salah satunya adalah terbatasnya anggaran pemerintah daerah untuk menutupi kebutuhan warganya selama PSBB. Bupati juga menyebut tidak diperpanjangnya PSBB Kabupaten Goa juga mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang melonggarkan aktivitas warga serta membuka sejumlah fasilitas umum serta ekonomi meski tetap menerapkan protokoler kesehatan yang ketat. Meski PSBB tidak diperpanjang, posko pemeriksaan di sejumlah wilayah perbatasan tetap aktif dengan memeriksa kendaraan yang keluar masuk Kabupaten Goa walau tidak seketat sebelumnya. Apa alasan sebenarnya Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tidak memperpanjang pembatasan sosial berskala besar? Kita sudah terhubung dengan Bupati Kabupaten Goa, Adnan Purikta Iksan Yasin. Assalamualaikum Pak Adnan. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang Pak. Terkait dengan Kabupaten Goa tidak memperpanjang PSBB, apa sebenarnya alasan Kabupaten Goa tidak memperpanjang? Apakah dengan indikasi bahwa parameter masyarakat telah mematuhi ataupun juga kasus-kasus positif COVID-19 telah menurun? Sebenarnya begini, kita melaksanakan rapat Forkopimda Kabupaten Goa untuk bisa memutuskan apakah PSBB Kabupaten Goa kami lanjutkan atau tidak diperpanjang. Nah, setelah kami melaksanakan rapat Forkopimda, dalam rapat Forkopimda itu tentu cukup banyak masukan serta pendapat. Tetapi saya simpulkan menjadi dua faktor. Kenapa kita tidak melanjutkan PSBB Kabupaten Goa? Itu karena ada dua faktor. Faktor yang pertama tentu kita berbicara faktor eksternal. Kalau faktor eksternal, ketika kita merujuk pada PP nomor 21 tentang pembatasan sosial berskala besar, lalu kemudian merujuk pada Permenkes nomor 20, maka dalam PP Permenkes tersebut, di situ kata melakukan pembatasan yang pertama kepada aktivitas sekolah. Kemudian kedua, pembatasan tempat kerja atau peliburan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan moda transportasi, kemudian pembatasan kegiatan atau di tempat-tempat keramaian. Nah, kalau kita melihat apa yang jadi kebijakan dari pemerintah pusat kembangannya saat sekarang ini, tentu yang pertama tempat-tempat kerja sudah ada beberapa yang sudah diberikan izin untuk aktivitas kembali. Kemudian moda transportasi juga sudah mulai dibuka. Kemudian ketiga, berkaitan dengan kegiatan keagamaan juga mulai pelan-pelan diberikan izin untuk bisa beraktivitas. Sehingga kalau kita tetap memaksakan untuk melaksanakan PSBB, maka tentu ini berkontradiktif dengan apa yang menjadi keputusan maupun kebijakan dari pemerintah pusat. Sebab pemerintahan ini kan sifatnya linier, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Faktor yang kedua persoalan eksternalnya adalah Makassar yang menjadi Kabupaten Goa ini kan menjadi penyangga ibu kota Sulawesi Selatan, yaitu Makassar. Nah, Makassar telah mengumumkan bahwa tidak akan memperpanjang, itu berakhir pada hari Jumat. Kalau kita hitung mulai dari hari ini, maka sisa 5 hari PSBB Kota Makassar. Sehingga agak kontradiktif juga kalau misalnya Kabupaten Goa tetap melanjutkan PSBB, sementara Makassar sendiri yang menjadi epicentrum dari penularan virus corona tidak memperpanjang masa PSBB-nya.
Ya, Pak Adnan, namun demikian Itu terkait faktor dengan eksternal. situasi di Goa sendiri seperti apa? Bahwa sebelumnya tercatat ada 64 kasus positif corona dan kalau berkaca di Sulawesi Selatan sendiri secara provinsi ada 951 kasus. Baik di pusat telah melakukan pelonggaran ataupun sedikit pelonggaran pembatasan sosial berskala besar. Namun demikian pemerintah daerah tentu memiliki dalam artian pertimbangan tertentu untuk memperpanjang atau tidak. Namun demikian apakah ini karena akurannya adalah terkait dengan positif COVID-19, lalu seperti apa di Kabupaten Goa sendiri, Pak Adnan? Ya, kalau kita melihat memang terjadi peningkatan. Kenapa terjadi peningkatan? Karena selama pelaksanaan PSBB, kami melaksanakan tes massal, rapid test, dan lebih dari 10.000 yang telah kita lakukan tes. Dan alhamdulillah dari 10.000 lebih kita lakukan tes, ada beberapa yang terkategorikan positif atau reaktif. Lalu kemudian yang reaktif tersebut kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan swab. Nah, hasil pemeriksaan swabnya ini satu persatu sudah mulai keluar. Sehingga sekarang posisinya Kabupaten Goa terjadi lonjakan, ada 19 yang positif dari pemeriksaan swab yang telah kita tindak lanjuti. Oleh karena itu dengan berakhirnya PSBB ini bukan berarti seperti atau ibarat keran air yang kita buka, tidak. Kita tetap membangun pos-pos penjagaan di desa, di kelurahan, dan juga di perbatasan, tetapi sifatnya lebih edukatif, mengedukasi masyarakat untuk bisa mengikuti himbauan dari pemerintah. Contoh, ketika ada pengendara tidak memakai masker, kita minta untuk dia memakai masker. Yang kedua, posko-posko yang kami bangun di desa dan kelurahan, di situ jelas akan dilakukan seleksi. Seleksinya kalau bukan masyarakat setempat, kita minta untuk putar balik untuk tidak masuk ke lokasi tersebut. Tetapi jika ada pesanan yang ingin diberikan kepada masyarakat yang ada di desa tersebut atau yang ada di kelurahan tersebut, dia hanya boleh menitipkan di pos. Nanti petugas pos yang mengantarkan ke rumahnya masing-masing. Jadi kami tetap melakukan penjagaan khususnya di desa-desa dan juga di kelurahan. Jadi penyaringannya sekarang bukan lagi di jalan-jalan protokol, tetapi kita sudah masuk ke rumah-rumahnya masing-masing. Sejauh ini ada beberapa wilayah yang menjadi zona merah, ada beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Goa yang selalu dipantau ataupun seperti Anda bilang bahwa akan selalu diawasi ataupun dipantau. Namun dalam hal ini tentu akan memiliki kesulitan karena aparat tidak memiliki kekuatan hukum bahwa PSBB telah berakhir dan masyarakat untuk berkumpul seperti ada pembatasan tidak boleh lebih dari 5 orang dan juga transportasi umum juga tidak boleh memenuhi kapasitas hingga 100%, hanya boleh 50%. Lalu seperti apa nanti masyarakat diedukasi, disosialisasi karena PSBB selama ini yang berjalan juga tentu ada evaluasi dari Kabupaten Goa sendiri. Ya, kalau kita melihat apa perbedaannya PSBB dengan tidak melaksanakan PSBB, PSBB itu hanya ada penegakan hukum di dalamnya. Nah, alhamdulillah karena Kabupaten Goa sempat melaksanakan PSBB selama 14 hari, sehingga selama 14 hari ini dengan sendirinya masyarakat teredukasi berkaitan dengan pentingnya mengikuti himbauan dari pemerintah. Dari total saja yang kita laksanakan patroli malam, awal-awal kami laksanakan patroli malam pada saat PSBB itu menjaring sekitar 160 orang. Namun terakhir-terakhir dari pelaksanaan PSBB itu sisa 34 saja yang kami jaring. Artinya apa? Masyarakat sudah semakin sadar akibat edukasi yang dilakukan selama PSBB. Begitu juga dengan toko-toko. Toko-toko yang selama ini masih bandel-bandel membuka selama pelaksanaan PSBB itu sudah menurun drastis tidak melaksanakan kegiatan. Nah, tetapi dengan berakhirnya PSBB ini kita manfaatkan aparat camat, lurah, dan kepala desa untuk bisa menghimbau dan mengedukasi semua pemilik toko boleh buka tetapi mengikuti protokol kesehatan. Begitu juga dengan masyarakat kita juga tetap melaksanakan patroli. Ini kita sudah sepakat dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, bersama dengan Satpol dan Dinas Perhubungan dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya untuk tetap setiap hari melaksanakan patroli
Tetapi patroli ini sekali lagi sifatnya lebih edukatif. Karena kita berharap masyarakat yang kita ingin bangun adalah kedisiplinan masyarakat. Kedisiplinan masyarakat untuk betul-betul bisa menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarga, dan juga menyelamatkan orang lain. Baik, Pak Adnan, tadi Bapak menyebutkan bahwa ada faktor eksternal dan internal. Apakah salah satunya adalah keterbatasan anggaran di persoalan internal di Kabupaten Goa sendiri? Baik, ketika kita berbicara PSBB, salah satu persyaratan untuk melaksanakan PSBB adalah harus memastikan jaring pengaman sosial atau social safety net. Nah, social safety net ini tentu membutuhkan kecukupan anggaran dan juga kesiapan atau kemampuan keuangan daerah. Di samping itu juga membutuhkan untuk bisa kita distribusikan terlebih dahulu sebelum memberlakukan PSBB. PSBB Kabupaten Goa kemarin kita sempat tunda pelaksanaannya. Kenapa? Karena kita sepakat bahwa kita utamakan bantuannya terdistribusi terlebih dahulu ke masyarakat, barulah kita berlakukan PSBB. Nah, untuk menyiapkan semua jaring pengaman sosial dalam waktu dekat, apalagi ini menjelang Lebaran, semua tempat-tempat tidak ada yang sanggup untuk menyiapkan dalam waktu dekat dengan jumlah yang banyak. Sehingga ini juga menjadi masalah untuk kita menyiapkan social safety net-nya. Nah, ditambah lagi tentu kesiapan anggaran, kemampuan keuangan daerah kita untuk melaksanakan PSBB dengan membuat jaring pengaman sosial sama seperti PSBB Jilid 1, ini tentu mendapatkan kendala. Oleh karena itu, inilah kendala-kendala yang kita dapatkan sehingga tidak bisa melaksanakan PSBB untuk Jilid 2. Baik, terima kasih Bupati Goa Sulawesi Selatan, Bapak Adnan Purikta Ihsan Yaksin telah berbagi bersama kami di Kompas Siang terkait dengan pertimbangan Kabupaten Goa tidak memperpanjang PSBB tahap kedua. Terima kasih Bapak Adnan.